Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Pak Guru bisa berjumpa secara virtual dengan kalian semua dalam pembelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin menjelaskan materi tentang qiraat. Apa pengertian qiraat, hukum qiraat, syarat-syarat qiraat, rukun qiraat, macam-macam qiraat dan ketentuan qiraat. Simaklah baik-baik penjelasan Pak Guru berikut ini. Qiraat berasal dari bahasa Arab dari kata qiradun yang artinya adalah meminjam atau pinjaman. Secara istilah, qiraat adalah akad antara dua pihak yang saling menanggung. Salah satu pihak atau sahibul mal menyerahkan hartanya kepada pihak lain atau mukrid untuk diperdagangkan atau dikelola dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, setengah atau sepertiga dari syarat-syarat yang telah ditentukan. Landasan syara atau dalil dari qiraat yang pertama adalah sebuah hadis yang berbunyi an Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridul musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatin marratah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qiraat 2 kali, maka seperti sedekah sekali. Hadis yang kedua berbunyi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurubid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Artinya, Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa melepaskan dari seorang muslim satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memberi kelonggaran kepada seorang yang kesusahan, niscaya Allah akan memberi kelonggaran baginya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah selamanya menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Dasar hukum diperbolehkannya qiraat adalah ijma' dan qiyas terhadap musaqal bagi hasil ladang, dengan kesamaan bahwa setiap pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak diketahui berapa besarannya. Musaqah dan qiraat keduanya diperbolehkan karena keperluan di mana orang yang mempunyai pohon kurma terkadang tidak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu, dan orang yang bisa bekerja dengan baik terkadang tidak mempunyai modal. Dalam konteks kita yang ada di Indonesia, kita juga menemukan ada orang yang mempunyai lahan tapi tidak bisa mengelola lahannya, tidak punya keterampilan, keahlian, atau tidak punya waktu untuk mengurusnya. Kemudian ada orang yang tidak mempunyai lahan tetapi dia punya kemampuan, punya skill, punya waktu untuk mengelola, mengurusnya. Maka di antara kedua orang ini bisa melakukan kerjasama. Bila dikiaskan dari kerjasama pengelolaan lahan, maka kerjasama yang dimaksud di sini tidak hanya mencakup dalam hal mengelola lahan atau ladang, tetapi dalam berbagai macam hal. Misalnya kerjasama, ada seorang yang mempunyai modal, tetapi dia tidak bisa mengelolanya. Kemudian ada seorang lagi yang tidak punya modal, tetapi dia bisa mengelolanya. Misalnya ada seorang
punya modal kemudian memberikan modalnya kepada seorang kepada saudaranya atau orang lain, di mana orang lain tersebut kemudian mentasyarufkan atau menggunakan modal atau dana yang menjadi kerjasama yang diberikan sebagai bentuk kerjasama dalam bentuk usaha, misalnya membuka warung makan atau membuka warung bakso atau yang lainnya. Adapun rukun qiraat, yaitu yang pertama ada pemilik barang yang menyerahkan barangnya atau sahibul mal. Yang kedua ada orang yang bekerja, yaitu pengelola atau mukrid. Yang ketiga akad qiraat. Yang keempat mal atau harta pokok atau modal. Yang kelima amal atau pekerjaan atau pengelolaan harta. Dan yang terakhir adalah keuntungan atau laba. Qiraat itu akan terlaksana bila memenuhi rukun-rukun yang saya sebutkan tadi. Jadi ada pemilik hartanya, ada yang bekerja atau mengelolanya. Apabila dari sekian rukun itu yang ada yang tidak dipenuhi, tidak bisa dipenuhi, maka tidak terjadilah proses qiraat ini. Misalnya tidak ada keuntungan, maka gagal, atau tidak ada pekerjaan, ada pengelolaan dari harta. Jadi semua itu harus terpenuhi baru qiraat ini bisa berjalan, ya, bisa memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Adapun syarat dari qiraat, yang pertama modal atau barang yang diserahkan berbentuk tunai. Jadi jelas modalnya, ya, misalnya berbentuk uang tunai atau berbentuk lahan, ya, yang jelas lahannya, atau berbentuk kebun yang jelas sudah kebunnya. Kemudian bagi orang yang kedua, bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu mentasyarufkan. Jadi orang yang menerima barang itu ada orang yang mampu, punya skill, punya kapabilitas, punya kemampuan mengelola dana, mengelola uang atau mengelola lahan yang diberikan oleh pemilik modal atau pemilik barang atau pemilik lahan. Kemudian yang ketiga, modal harus diketahui dengan jelas berapa modalnya gitu, supaya nanti pada bisa mempermudah di dalam proses pembagian keuntungan, yang mana merupakan syarat yang keempat, yaitu pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya. Itu awalnya harus tahu modalnya berapa, kemudian keuntungannya berapa. Dari keuntungan tersebut nanti akan bisa ditentukan dari awal berapa persentasenya. Misalnya pemilik modal mendapatkan misalnya 50-50, 50-50% atau 60-40% sesuai kesepakatan. Kemudian syarat yang kelima melafalkan ijab dan qabul. Jadi harus ada ijab dan qabulnya. Macam-macam qiraat yang bisa kita temukan di masyarakat atau di lapangan, contohnya adalah kredit janda kula. Kredit janda kula ialah pinjaman modal yang diberikan kepada para pedagang kecil dengan sistem pengembalian sekali dalam seminggu dan tanpa tanggungan atau jaminan. Bentuk lainnya seperti KPR, kredit pemilikan rumah, ya, yang bertujuan membantu masyarakat yang belum memiliki rumah. Bank menyediakan fasilitas berupa perumahan dari yang bertipe sederhana hingga mewah. Bentuk lain dari qiraat seperti KMKP, kredit modal karya permanen, yang dilaksanakan baik oleh negara maupun bank swasta. Pada saat ini kredit jenis ini sudah tidak ada lagi. Dulu juga pernah ada KUK, kredit usaha kecil. Untuk zaman sekarang mungkin dirubah istilahnya, ya, kita mengenal istilah KUR, kredit usaha rakyat. Cara pelaksanaan qiraat. Pinjaman harus dimiliki melalui penerimaan atau ijab qabul, sehingga ketika pihak peminjam menerima pinjamannya, maka ia menjadi penanggung jawab. Jika barang pinjaman itu masih tetap seperti sewaktu dipinjamkan, maka harus dikembalikan dalam keadaan itu. Jadi sama seperti ketika di awal dipinjamkan. Bila pengangkutan uang atau barang untuk pembayaran uang itu tidak terjamin keamanannya, maka pembayaran boleh dilaksanakan di luar ketentuan semula sesuai dengan kehendak yang meminjamkan.
Kemudian yang terakhir, pihak yang meminjamkan diharamkan mengambil riba dalam pinjaman tersebut. Demikian penjelasan kami tentang materi qiraat. Demikian penjelasan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.